Halo, balik lagi di Haluan Trending bersama gue Armandani. Gua Matresna. Kita bakal bahas hal-hal yang lagi trending di media sosial dan berkaitan dengan kebijakan publik supaya ya membantu kalian untuk sedikit terbuka dan tercerahkan mungkin. Ya, kartu prakerja ini kan sempat jadi pembahasan menarik karena kemarin itu dianggap nggak efektif, dianggap tidak tepat sasaran, dan yang terakhir kan turunan dari kartu prakerja ini kan para pesertanya tuh bakal dapat insentif duit. Tapi pada praktiknya banyak banget penerima kartu prakerja yang nggak dapat insentif itu. Dan dampaknya adalah di akun Instagram yang membahas tentang kartu prakerja ini, mereka akun resminya itu banyak diprotes dan banyak orang yang ngeluh karena merasa bahwa insentifnya belum dapat gitu. Kalau kata dari orang program kartu prakerja itu, mereka bilang bahwa ini masalah teknis. Tapi kalau masalah teknis aja jadi masalah kendala, itu kan jadi masalah juga ya. Iya. Maksudnya gini, kalau dari hal yang sepele aja, dari masalah teknis, administrasi, terus pencairan aja udah jadi masalah, apalagi yang lebih gede. Dan yang perlu publik tahu, sebenarnya kartu prakerja ini bukan suatu respon untuk corona. Jadi memang ketika Bapak Jokowi dulu kampanye pemilu, dia bilang bahwa memang sudah ada program kartu prakerja ini. Jadi sayangnya publik banyak menganggap seolah-olah kartu prakerja ini adalah respon pemerintah terhadap corona. Padahal ada atau tidak ada corona, kartu prakerja ini akan terus berjalan. Betul, kartu prakerja itu kan awalnya didesain untuk pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia gitu. Salah satu programnya Pak Jokowi. Nah, itu dia untuk isu yang pertama. Yang kedua ada soal kita akan update kasus penusukan terhadap Sheikh Ali Jabar. Ini jadi menarik karena sempat dianggap ada tendensi politik, terutama kayak misalnya Sheikh Ali Jabir ini kan salah satu ulama yang dianggap bahwa penyerangan ini ada sesuatu nih politik dan segala macam. Tapi dari temuan yang ada, pelakunya yang berinisial AA itu merasa bahwa dia itu dihantui dan diganggu sama Sheikh Ali Jaber, dan ada indikasi bahwa dia itu orang yang memiliki gangguan kesehatan mental seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah polisi menganggap bahwa ya itu kan pengakuan dari si pelaku. Jadi polisinya masih meragukan dan mereka bilang akan mendalami ini karena mungkin di Indonesia gangguan kesehatan mental dan kriminalitas itu masih dianggap dua hal yang berbeda, dan ya itu hal yang bagus sih. Kalau misalnya teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu itu ada kasus di mana ada cewek cakep yang ngebunuh ibunya terus menusuk ngebacok muka ibunya 151 kali gara-gara dia skizofrenik. Gue sih nggak tahu. Senyum aja sih dia di pengadilan. Iya, dia cakep gitu loh. Dan yang sangat disayangkan sih sebenarnya tanggapan dari kepolisian yang menganggap bahwa bahwa dia meragukan bahwa gangguan kesehatan mental itu harus punya rekam jejak di rumah sakit jiwa, karena dia bilang enggak kok, si pelaku ini nggak ada kartu RSJ-nya, dia itu nggak ada bukti pernah ke dokter. Jadi seolah-olah gangguan kesehatan mental, depresi, skizofrenik itu harus punya sertifikasi, ada lembaganya bahwa kamu gila nih karena ada intinya. Karena banyak banget di Indonesia kasus di mana orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, dia itu takut untuk ketemu psikolog, ketemu dokter dan segala macam. Jadi dia itu menyembunyikan penyakitnya di dirinya sendiri gitu. Nah, tapi ini juga jadi catatan juga sih. Maksudnya kasus ini kan kasus yang bukan pertama kali terjadi. Kalau kita ngelihat kasus-kasus penusukan yang terakhir itu rame, penusukannya Pak Wiranto juga oleh terduga kelompok teroris begitu. Kemudian juga ada kasus kalau yang udah agak lama tapi rame itu juga ada orang yang dianggap gila juga akhirnya yang dia bawa pedang masuk gereja di Jogja kalau nggak salah itu. Itu juga kasus serupa. Nah, menurutku ini harus jadi perhatian pemerintah juga supaya isu semacam ini tidak digiring ke arah politik atau ke SARA begitu. Nah, itu yang kita khawatirkan sih. Ada lagi, Chris? Nah, ini satu terakhir isu yang mungkin menarik yaitu soal COVID. Isu menarik ini justru datang dari DKI Jakarta. Tentu saja DKI Jakarta pusat segalanya.
sorotan ya. Jadi kemarin waktu Pak Anies memutuskan untuk melakukan PSBB, dia bilang menganalogikan kita harus melakukan rem darurat. Menarik rem darurat. Menarik rem darurat begitu. Nah, analogi rem daruratnya yang diucapkan oleh Anies ini dapat banyak respon lah, bahwa dibalas dengan analogi yang lain. Salah oleh satunya siapa? Yang rame hari ini itu ada dari William Aditya, politisi anggota PSI ya? Ya, anggota DPRD DKI Jakarta yang dia itu ya politisi PSI gitu. Nah, dia bilang begini dalam salah satu tayangan ya. Dia bilang kalau harusnya Pak Anies kalau mau narik rem darurat harus kasih aba-aba ke tempat lain gitu yang di sekitarnya gitu. Ngasih peringatan, atau kalau dia bilang menyalakan lampu hazard gitu. Jadi dia membalas itu dengan analogi lain supaya tidak terjadi tabrakan beruntun. Nah, gue ini heran kenapa pemerintah sama politisi ini ribut soal analogi, soal istilah ya. Soal bagaimana mereka saling menyerang dengan analogi. Iya kan? Padahal masalah utamanya itu kan sekarang masyarakat udah banyak yang kehilangan pekerjaan, warga DKI sudah susah beraktivitas gitu, ada pembatasan, orang juga susah bekerja gitu. Ini adalah hal-hal real yang dirasakan masyarakat gitu. Orang yang nggak dapat penghasilan di Jakarta nggak bisa kenyang cuman makan analogi. Tapi kan Pak William ini politisi muda yang sangat berbakat gitu loh. Maksudnya dia yang membuka cacatnya APBD. Pokoknya jasanya dia banyak lah pokoknya. Ya kalau misalnya kemudian merasa bahwa ini perang istilah ini tidak berguna, tidak punya dampak terhadap masyarakat miskin kota dan yang sangat terpengaruh, ya itu masalah Anda sih sebenarnya. Kalau PSI sebagai partai solidaritas yang sangat berpihak kepada rakyat, sangat mementingkan kata-kata sih. Kayak misalnya menolak politik dinasti, tapi tetap mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Tapi ya nggak apa-apa lah sih ya. Mungkin PSI mungkin prioritasnya beda sih, bukan beda sama kita yang harus kepentingan publik. Kalau misalnya corona ya yang penting bukan politik kata-kata atau politik istilah, tapi kepada masyarakat mungkin PSI punya prioritas yang lain, yaitu kata-kata itu sendiri. Nah, ya mungkin itulah gitu. Itu menurutku yang sekarang jadi problem ya. Ketika eksekutif Pak Anies dalam hari ini di DKI Jakarta, terus kemudian ada legislatif juga yang sebenarnya cuman mainan gimmick. Iya, ya yang mungkin bisanya cuma ngomong sih. Ya, saya yakin sih PSI ada banyak banget kerjanya di lapangan gitu, membantu rakyat, tapi ya mereka juga butuh ngebacot juga sih. Maksudnya ya gimana ya? Kalau misalnya tidak menyerang Anies gitu, atau mungkin mereka tidak akan punya pekerjaan gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah teman-teman di PSI. Kalau memang cuma bisa segitu aja, ya nggak apa-apa sih. Ya cukup tahu aja sih. Nah, tapi terlepas dari polemik itu, dari kita sendiri menyarankan supaya teman-teman tetap stay at home. Kalau nggak penting-penting banget buat keluar rumah, jangan keluar, udah di rumah aja. Benar. Gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya rezeki banyak, daripada mungkin meributkan istilah rem darurat atau mungkin lampu hazard atau ingin menjadi anggota PSI, mending teman-teman bersolidaritas dengan teman-teman di Bagi Rata, berbagi duit di situ untuk teman-teman yang berdampak langsung. Jadi nggak cuma istilah kata-kata, akrobat kata-kata gitu, tapi membantu sesama. Jadi jangan lupa untuk buka Bagi Rata dan saling bantu. Begitu. Ya, dari gue sih itu aja. Terima kasih udah buat teman-teman yang mau nonton Haluan Trending. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.